Manusia adalah makhluk sosial, yang dimana untuk bisa mencapai tujuan dalam hidup manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Pandemi seperti sekarang yang mengharuskan kita untuk jaga jarak, yang atau istilahnya social distancing hari ini itu menjadi pembelajaran bagi saya, dan semoga itu juga menjadi pembelajaran bagi teman-teman, bahwa pentingnya berelasi dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangin, dulu sebelum pandemi, kita biasa bertatap muka, kita bersosialisasi, kita nongkrong. Tiba-tiba pandemi seperti sekarang membuat kita harus jaga jarak, mengurangi intensitas dalam berelasi. Yang dimana itu juga memengaruhi vibe dalam kita berkomunikasi, baik pribadi atau one on one atau maupun secara kelompok gitu ya. Itu juga meredup. Yang tak jarang itu membuat kesehatan mental seseorang itu juga terganggu. Salah satu unsur kebahagiaan dalam hidup seseorang itu salah satunya adalah bagaimana seseorang memiliki kemampuan berelasi yang baik, entah itu di dalam keluarga, pertemanan, lingkup kerja, komunitas, maupun di lingkup bermasyarakat. Dan untuk itu ada beberapa hal yang harus dikembangkan. Jadi yang pertama adalah menyukai diri sendiri. Jadi penting sekali karena seberapa suka kita menyukai diri kita sendiri akan menentukan seberapa suka orang lain terhadap kita. Mengapa bisa seperti itu? Karena apapun yang ada dalam diri kita itu terpancar keluar dan itu akan terpantul kembali ke dalam diri kita. Ironisnya adalah banyak sekali orang yang berusaha keras untuk membuat supaya orang lain menyukai dirinya. Dan itu menunjukkan ketidaksukaan kepada dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara supaya kita bisa menyukai dan mencintai diri kita sendiri? Yaitu dengan mengenal nilai-nilai yang positif di dalam diri kita. Dan juga membangun ulang citra diri kita seperti apa yang saya sudah ceritakan di video saya tentang self-mastery. Kalau teman-teman belum nonton, saya sudah siapkan linknya di atas, teman-teman bisa tonton videonya. Setelah kita belajar bagaimana kita menyukai dan mencintai diri kita sendiri, kita sekarang bagaimana kita bisa memiliki seni untuk memengaruhi orang lain. Jadi, seperti yang saya katakan di awal, untuk mencapai tujuan hidup manusia itu butuh bantuan orang lain. Jadi kita perlu untuk melatih dan mengembangkan bagaimana supaya kita bisa memengaruhi orang lain, supaya orang lain bisa dengan sukacita membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Seorang pemimpin sejati mampu membuat pengikutnya bersukacita untuk mengikutinya. Jadi secara teknis, saya sudah bikin videonya tentang 3 cara bagaimana memberikan pengaruh kepada orang lain. Saya sudah taruh videonya di atas, teman-teman bisa tonton. Dan kali ini saya akan membahas secara non-teknis. Yang pertama adalah menaruh minat kepada orang lain. Dale Carnegie, seorang pakar public speaking dan juga pakar dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, di dalam bukunya Bagaimana Mencari Kawan dan Memengaruhi Orang Lain, dikatakan bahwa untuk bisa memengaruhi orang lain, kita harus bisa menaruh atensi dan membangkitkan minat diri orang lain, karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki sifat egosentris, yang dimana itu membuat seseorang berfokus kepada dirinya sendiri. Yang kedua adalah membuat orang lain merasa dirinya penting. Warren Bennis, seorang pakar dalam hal kepemimpinan, mengatakan seorang pemimpin sejati mampu membuat orang lain merasa dirinya penting. Karena salah satu kebutuhan dasar emosi manusia yang harus dipenuhi adalah merasa dibutuhkan. Dale Carnegie juga mengajarkan untuk bisa membuat orang lain merasa dirinya penting adalah dengan kita memberikan apresiasi. Entah itu dengan pujian yang tulus, dengan reward, dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana membuat orang lain bersukacita, membantu untuk bisa mencapai tujuan kita adalah kita menyampaikan nilai-nilai dari tujuan yang ingin kita capai kepada orang lain. Dan korelasikan itu dengan tujuan dari orang lain. Bagaimana kalau misalkan tidak selaras antara nilai-nilai dari tujuan kita dengan tujuan hidup orang lain, kita masuk kepada satu yang namanya transaksi. Kita harus memberikan kompensasi yang membuat mereka merasa menang. Jadi, apakah itu salah? Tidak juga. Selama kita bisa menciptakan kondisi win-win solution dan win-win relationship, itu sah-sah saja.